Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ini adalah pemeriksaan pertama Roy Suryo sebagai saksi sejak kasusnya naik ke tahap penyidikan. Roy menjelaskan ia tidak membawa berkas bukti apapun karena merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Mantan Menpora ini juga mengaku percaya diri bakal lolos dari kasus hukum ini, kendati dirinya tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya Bapak Irjen Asep, ya tolong koreksi anak buah Anda. Ya, anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Sejauh ini PD nggak salah di kasus ini ya? Oh iyalah, gitu justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya. Gitu. Saya kira itu dulu, ya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Roy Suryo selaku terlapor dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Ada pula Rifai Kusumanegara selaku pengacara Jokowi. Dan dari sambungan Zoom ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi selaku Kabid Krim periode 2009-2011. Selamat malam Bang Roy, selamat malam Pak Ito, selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya ke Bang Roy. Selamat malam juga Pak Ito. Ya. Iya Bang Roy, Malam, tadi Mas Roy. Jadi tadi itu diperiksanya dalam kasus apa kalau dari panggilannya? Mas Roy, pencemaran nama baik kah? Kalau dari panggilannya menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 22 Januari itu peristiwa apa itu? Nah, kepada penyidik, ya. Halo, suaranya agak kurang jelas, maaf Mas Roy. Jadi tadi itu ditanyakan soal peristiwa 22 Januari, tapi pada saat penyidik menanyakan itu terkait kasus apa? Relate-nya apakah ke pencemaran nama baik kah? Makanya gini, laporan dari 4 pihak, 3 para termulnya. Juga itu ya itu ada siapa? Ya terus kemudian tempatnya di Jakarta. Bang Roy, maaf suaranya tidak terdengar jelas. Nanti kita perbaiki dulu ya sambungan komunikasinya ya, Bang Roy, karena suaranya dari nanti akan ditelepon kembali dulu, Bang Roy. Sambil menunggu itu, Bang Rifai tadi kan yang saya tangkap, Bang Roy ini nggak tahu nih tanggal 22 Januari itu peristiwanya terkait apa. Kalau dari pihak Anda, apa ada kaitannya dengan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Oke. Kalau yang kami laporkan di Polda saat itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kami dampingi adalah memang ada 24 peristiwa yang berupa objek yang terdapat di sosial media, di mana dari 24 tayangan-tayangan tersebut ada sebuah peristiwa pernyataan-pernyataan yang sifatnya mencemarkan, termasuk tidak hanya mencemarkan ya, memfitnah dan mencemarkan nama baik dari Pak Jokowi. Ya. Pernyataan itu lewat media sosial atau apa? Di sosial media. Ya. Selain statement-statement dari beberapa orang. Termasuk Bang Roy? Salah satunya ada tayangan-tayangan yang memang diantaranya yang berbicara Pak Roy. Sekalipun memang saat itu kami tidak mendahului ya. Pertama karena kami melakukan asas praduga tidak bersalah. Ya, karena sekarang ini kemajuan teknologi kan seringkali juga orang yang berbicara itu misalnya fake video gitu ya. Belum tentu yang seharusnya yang bersangkutan gitu, yang sebenarnya. Sehingga waktu itu kami serahkan objek-objek ini diminta untuk diteliti. Intinya yang kami laporkan adalah pertama adanya tayangan di sosial media yang bersifat memfitnah, menduduh Pak Jokowi membuat ijazah palsu dan menggunakan ijazah palsu. Kedua juga mencemarkan nama baik karena pernyataan-pernyataan itu disebarkan di publik ya. Termasuk juga ada perbuatan rekayasa teknologi ya, di mana ada satu tayangan orang yang mengklaim dirinya ahli menggunakan sebuah aplikasi teknologi. Lalu kesimpulannya adalah dari tayangan yang dianggap ijazah itu dinyatakan itu menjadi bukan ijazah Pak Jokowi, bahkan ijazah milik Dul Matno. Kami melaporkan itu karena kami melihat itu fitnah, tidak sebenarnya. Itu pasal 35 UT. Jadi barang siapa melakukan rekayasa
yang membuat isinya tidak sebagaimana mestinya. Jadi pihak rekayasa Anda teknologi menuding itu bahwa itu rekayasa teknologi yang dilakukan pihak Roy Suryo yang seakan-akan itu bukan ijazah Pak Jokowi, begitu ya? betul. Jadi miliknya Dul Matno. Itu peristiwanya yang kami laporkan dan memang itu ada diatur di pasal 35. Kedua juga ada di pasal 32 yaitu menggunakan data elektronik tanpa izin. Di mana tayangan ijazah itu dilakukan pengurangan, pemotongan dan segala macamnya dengan tujuan akhir adalah menyatakan itu tidak asli gitu ya. Ya, oke. Nah, karena memang semua itu diatur di Undang-Undang ITE, maka kami laporkan peristiwa-peristiwa itu dan pasal itu juga memang diatur di Undang-Undang ITE. Tapi jadi 22 Januari itu terkait yang video ya, video sosial media. Ya, seluruh video. Jadi sebenarnya kalau peristiwa video itu kan bermacam-macam ya, tanggalnya banyak sekali. Tapi Ya. dikumpulkannya itu 22 Januari. Dikumpulkan dan dilihat oleh Pak Jokowi. Oh, oke. Karena kan kalau bicara delik aduan kan memang harus ada korelasi antara perbuatan dengan korban yang merasa dirugikan. Iya, jadi bukan berarti tempus videonya 22 Januari ya, tapi 22 Januari itu buktinya dilihat oleh Pak Jokowi. Dilihat oleh Pak Jokowi dan beliau merasa dirugikan. Oke, nah sambil kita menunggu Mas Roy yang tampaknya masih belum terhubung, saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, kasus ini kan masih sampai sekarang sudah naik penyidikan, tapi belum ada tersangkanya. Menurut Pak Ito, apa yang jadi kendala ya? Apakah tadi bukti-bukti yang diajukan oleh Bang Rifai dan kawan-kawan dari pihak Pak Jokowi belum sekuat itu untuk menetapkan siapa tersangkanya? Iya, baik Mbak Friska. Yang pertama, kita perlu pahami dulu bahwa dalam kasus yang peristiwa itu ada yang tertangkap tangan, ada juga yang tidak tertangkap. Kalau tidak tertangkap tangan, maka tentunya kita harus melakukan satu upaya penyelidikan atau bahkan mungkin pemeriksaan saksi yang bisa nanti ditingkatkan menjadi tersangka. Ya. Nah, saya apresiasi dengan Mas Roy Suryo ya, karena beliau memenuhi kewajiban untuk tentang sesuai pasal 192 KUHP ya. Itu kan kewenangan penyidik ayat 1 diatur untuk memanggil, memeriksa seseorang, dan ayat 2-nya itu kewajiban bagi seseorang itu untuk memenuhi. Ya, karena ini sifatnya polistisia ya, memiliki kekuatan hukum yang besar. Kalau nanti mau jalan yang bersangkutan saya tidak memenuhi, bisa dikenakan pasal 224. Tapi kemudian sebetulnya ada upaya hukum, tadi disampaikan oleh Mas Roy bahwa penyidik tidak profesional. Tentunya di internal itu beliau bisa melaporkan ke Propam. Nanti kalau Propam menganggap bahwa penyidik tidak profesional, maka akan ada tentunya langkah-langkah hukum yang harus diperbaiki. Yang kedua, di dalam pasal 52, kan yang bersangkutan juga berhak juga untuk tidak menjawab atau memberikan keterangan yang mungkin menurut yang bersangkutan itu atau yang terperiksa ini dianggap bahwa ya itu saja yang akan disampaikan. Ada upaya hukum lain itu pasal 77 KUHP dan juga dilengkapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Seseorang bisa mengajukan pra peradilan untuk tersangka. Saya kira untuk di sini kita sebaiknya nggak usah diramein dulu gitu ya. Mungkin ya kan Mas Roy Suryo ini sahabat saya juga ya, ikutin aja permainan, karena nanti kalau misalnya kita membuat sesuatu yang mungkin menjadi heboh, takutnya nanti ada hal-hal yang bisa menimbulkan potensi hukum lain ya bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung atau merasa jadi efeknya bisa lebih luas lagi begitu ya Pak Ito ya? Ya, ikutin aja. Jadi kalau Mas Roy Suryo ingin tidak memberikan keterangan yang ada di dalam pasal 52 KUHP diatur di sana, Pak. Kemudian kalau memang mau mengajukan pra peradilan, ada itu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang memperkuat dari pasal 77. Saya kira ikuti itu permainannya. Demikian. Ya, saya tanya ke Mas Roy sekarang. Tadi sudah terhubung lagi ya Mas Roy ya. Kalau tadi dari pihaknya Bang Rifai bilang bahwa itu terkait dengan tanggal 22 Januari saat Pak Jokowi melihat bukti-bukti yang diajukan. Ada misalnya dari video yang dianggap memfitnah Pak Jokowi. Bagaimana dari Mas Roy? Kenapa Bang Roy ketawanya lepas sekali? Ada apa? Melihat kelucuan yang sangat tidak pantas. Ya. Kalau Jokowi baru melihat tanggal 22 Januari, kemudian pada saat melihat tanggal 22 Januari itu saya tidak ada di situ. Konferensi pers itu saya tidak menyebut. Bahkan peristiwanya yang kemudian disebutkan, itu peristiwa yang tanggal-tanggal berikutnya. Jadi bulan Maret, bulan April. Ini lucu nggak? Ada orang video pada bulan Maret. Mas Roy didekatkan lagi ke telepon.
Nah, seperti ini biar jelas suaranya, didekatkan lagi teleponnya. Ya kan? Ya. Artinya gini. Januari, padahal peristiwanya sesudahnya. Ini apa enggak lawakan? Ini apa enggak dagelan ini namanya? Iya kan? Gitu. Artinya memang konyol banget. Nah, Halo, Mbak. Ya, halo. Sorry. Tadi Mas Roy, bagus ya. ya agak-agak putus-putus. Tapi Mas Roy tadi menganggap ini konyol. Tapi kalau dianggap tadi laporannya yang disampaikan oleh Bang Rifai dan kawan-kawan terkait dengan isi di sosial media, video-video yang Mas Roy sampaikan bersama kawan-kawan yang dianggap memfitnah Pak Jokowi, Mas Roy membantah itu? Makanya tadi polisinya juga bingung. Polisinya juga bingung tadi waktu anu saya kiri. Polisinya juga bingung karena kayak terus mentok. Jadi artinya ketika dia tanya ke saya, Pak Roy ada mengetahui peristiwa tanggal 22 Januari? Tidak, karena saya tidak ada di peristiwa itu, nama saya pun tidak disebut itu. Kemudian apakah Anda melihat lagi peristiwa? Nah, yang lain tuh ada nggak dalam surat pemanggilan? Tidak ada. Dan kemudian kalau tadi Pak Rifai menyatakan 22 Januari itu peristiwanya Jokowi melihat ada video-video pada fitnah. Itu kapan? Video-video itu baru terjadi itu pada bulan Maret, bulan April. Sekarang seluruh orang Indonesia bisa ngelihat nggak kelucuan ini? Seseorang melihat video pada tanggal 22 Januari, yang dilihat itu pada bulan Maret, April, dan lain sebagainya. Lucu nggak Mbak Friska? Nah, Ya kan? Bang Jadi Rifai, ada seseorang, oke. ya ada seseorang yang bisa melihat bulan-bulan berikutnya. Inilah konyol. Jadi polisinya tadi juga bingung. Akhirnya kemudian ya udah, saya hanya menjawab yang saya ketahui karena yang namanya saksi itu hanya boleh menjawab apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Saya nggak boleh berpendapat karena kalau berpendapat itu namanya pertanyaan-pertanyaan semua saya jawab, tapi saya jawab dengan tegas bahwa tidak ada hubungannya saya peristiwa tanggal 22 Januari. Dan kalau ada bukti, katanya tadi ada bukti 37 itu iyalah kalau itu ada saya semua. Minimal ada saya separuhnya, atau minimal ada saya seperempatnya, atau seperlimanya. Nggak ada. Adanya cuma 6 di antara 37. Jadi Bang Roy bilang bahwa... Jadi ini sama sekali sangat lucu ini. Oke, Mas Roy bilang bahwa ini adalah lucu, konyol, dan tidak ada kaitannya kalau Mas Roy bilang, Bang Rifai. Iya. Oke, saya perlu klarifikasi sedikit ya. Jadi saya kembali lagi di bulan Januari ini yang dimaksud panggilan itu sendiri saya nggak clear apa yang maksud di situ. Tapi yang pasti adalah bagi kami yang kita laporkan itu adalah 24 peristiwa yang tanggalnya berbeda-beda. Itu beda-beda tanggalnya semuanya. Lalu ada lagi yang pertemuan, saya nggak begitu tahu pasti ya. Yang 22 Januari ini apakah yang pertemuan TPUA, saya juga nggak begitu paham gitu ya. Karena kembali lagi saya bukan penyidiknya. Tapi di sisi lain juga ada tempus di mana Pak Jokowi melihat. Ya, mengenai tanggal-tanggalnya ya mungkin nanti silakan dikonfirmasi ke penyidik. Tapi memang ini tanggalnya begitu banyak ya, sehingga akhirnya terpaksa ya apakah semua tanggal harus masuk di situ? Tentunya juga nggak masuk akal. Di sebuah surat panggilan semua tanggal masuk bisa setengah halaman gitu ya. Jadi kalau misalnya polisi mengambil salah satunya ya wajar-wajar saja. Gitu ya. Tinggal nanti dilihat di dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkannya itu apakah ada Pak Roy di situ, ya monggo Pak Roy menjawab saja gitu ya. Apakah ada pernah di situ, lalu kenapa bisa ada di situ, silakan diterangkan saja. Tapi kalau buat kami, buat saya apa yang dilakukan penyidik wajar-wajar saja gitu. Karena kembali lagi tempusnya tanggalnya sangat banyak. Apakah semua tanggal masuk kan nggak mungkin. Itu lebih guna. Nah, Mas Roy gimana? Ada banyak tanggal, nggak mungkin semua tempusnya masuk di sana. Iya, ini namanya tidak profesional, ya. Tidak profesional. Kenapa? Jelas dibuatkan tempus dan lokusnya. Secara hukum tempus dan lokus itulah yang harus dipakai. Kok PNA saja sekarang tiba-tiba yang ditanyakan tanggal yang lain, terus tanyakan lagi tanggal yang nggak boleh kayak gitu. Itu nggak profesional. Polisi tadi juga bilang, iya Pak, kami hanya menjalankan tugas. Ya, jalankan tugas dengan benar dong. Gitu. Akhirnya polisi mengakui, ya udah Pak, kalau gitu Bapak jawab aja yang tanggal 22 Januari. Ya sudah. Polisi menjawab yang 22 Januari dan itu saya tayangkan dalam BAP, semuanya saya tuliskan, dan ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang tanggal-tanggal yang lain, saya jawab, itu tidak ada dalam pemanggilan. Jadi kalau tidak ada dalam pemanggilan, ya nggak perlu dijawab. Ini juga saya sampaikan ke orang-orang yang lain ya, jangan mau Anda menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, yang tidak Anda ketahui, yang tidak dilihat langsung dan tidak didengar langsung. Jadi itulah makanya tadi saya menjawabnya cepat sekali, gitu loh. Meskipun ada beberapa pertanyaan dan beberapa puluh halaman,
Tapi ya kemudian nyatanya saya selesaikan itu BAP. Dan kepolisian, polisi juga tadi penyidiknya juga puas karena sudah menerima dan banyak belajar dari saya tentang apa yang saya sampaikan soal undang-undang ini gunanya untuk apa, undang-undang ini gunanya untuk apa. Di depan saya jawab itu panjang ya tentang polisi. Dan satu lagi, saya bukan mengaku-ngaku ya gitu. Saya nggak mungkin diundang oleh stasiun TV termasuk juga Kompas ya kalau saya tidak punya kepakaran gitu. Jadi jangan salah ya gitu. Dan saya tidak memiliki podcast, saya tidak memiliki akun YouTube. Saya juga tidak memiliki akun sosial media. Jadi Mbak Friska, saya tidak punya niat untuk mempublikasikan sesuatu. Nggak ada niat saya mempublikasikan. Dan saya juga bela teman-teman media. Jangan mau nanti Kompas tiba-tiba dipanggil, TV lain dipanggil, media lain. Gitu. Karena apa? Dianggap menyebarluaskan. Itu ada undang-undangnya sendiri. Nah Mas Roy tapi menganggap bahwa materi penyidikan tidak jelas begitu ya Mas Roy ya? Kalau dari simpulannya Mas Roy. Iya, dan polisi juga ngakuin kok. Polisi nyatanya kemudian meng-ACC itu semua dan kemudian membenarkan saya dan kemudian menutup BAP itu sekitar jam 4 sore tadi. Oke, saya tanya ke Pak Ito, apakah materi penyidikan tidak jelas ini bisa jadi kendala dalam pengungkapan kasus? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas babak panjang kasus ijazah Jokowi, bergabung bersama kami Roy Suryo selaku terlapor dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi, ada pula Rifai Kusumanegara selaku pengacara Jokowi, dan dari sambungan Zoom ada Pak Ito Sumardi, Kabar Eskrim periode 2009-2011. Pak Ito, apakah kalau tadi Mas Roy bilang bahwa yang ditanyakan oleh penyidik itu tidak jelas, apakah ini bisa jadi sandungan dalam proses penyidikan, Pak Ito? Pengalaman saya selama 35 tahun dari polisi ya Mbak ya. Itu kayaknya kok enggak gitu ya. Karena gini, setiap penyidik itu dalam menyusun satu pertanyaan itu dia sudah melakukan analisa pilar dulu bersama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa polisinya bingung, saya nggak percaya. Karena saya tahu penyidik Polda Metro kan anak-anak yang profesional. Ya. Yang kedua, kalau memang dianggap tidak profesional, maka ada dua jalan yang bisa dilakukan, melaporkan ke propam atau mungkin ya kita menunggu saja nanti kalau dari jaksa mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diteruskan, nah bolehlah ditulis gede-gede ke polisi tidak profesional itu. Jadi jangan secara dini kita mengatakan polisi tidak profesional ya, karena mereka itu kan dididik di Akpol, dididik di Sespi dan sebagainya, itu saya kira bidangnya kan beda dengan Mas Roy. Kalau misalnya mereka disuruh ngomong soal telematika mungkin nggak profesional. Tapi kalau masalah penyidikan pasti mereka lebih profesional dari Mas Roy kan. Saya kira mungkin kita janganlah membuat satu narasi yang merendahkan institusi, apalagi merendahkan profesi. Saya kira sebagai seorang akademisi mungkin itu kurang elok lah ya menurut saya. Jadi kita sebaiknya ikuti saja. Kalau memang ada hal-hal yang tidak ingin kita sampaikan, itu ada hak kita diatur dalam pasal 52 tadi kan. Kemudian juga kalau memang kita tidak terima, kita ditetapkan nanti misalnya dinaikkan sebagai tersangka, ya ajukan saja pra peradilan, kan ada langkahnya. Jadi saya kira yang dilakukan penyidik saat ini adalah sudah melalui satu penyelidikan yang lama. Mereka hanya mengambil keterangan, mereka tidak menyimpulkan. Jadi nggak mungkin lah kalau mereka bingung, nggak mungkin lah. Itu Mas Roy ini kan orangnya seneng guyon, jadi saya anggap itu guyonan aja. Demikian Mbak Friska. Mas Roy, gimana kata Pak itu jangan terlalu dini menyimpulkan misalnya apa yang jadi materi penyidikan tidak jelas atau penyidikan tidak profesional, karena pasti berlaku SOP yang diterapkan dalam penyidikan ini, Mas Roy. Ya gini, saya menyampaikan begini, karena tadi juga sama seperti tadi saat membuka, ya kan, saat dibuka tadi kan Pak Rifai juga bilang, akhirnya diralatkan tadi, bahwa katanya Jokowi itu melihat peristiwa itu tanggal 22 Januari. Ternyata pada saat 22 Januari itu katanya melihat peristiwa bulan Maret, bulan April, ini kan konyol, ya. Gak mungkin seseorang bisa melihat sesudahnya. Jadi itu terima kasih sudah diralat ya. Jadi seluruh Indonesia melihat kan. Jadi lawyernya saja menyimpulkan atau melaporkan sesuatu saja salah. Di 22 Januari itu tidak ada apa-apa bagi saya. Ya kalau 22 Januari saya tadi pertanyakan, apa hubungannya 22 Januari dengan saya? Nah, tidak ada kata Pak penyidiknya. Gitu ya. Ada saya nggak di situ? Tidak ada juga Pak. Nah terus ngapain saya gitu? Nah ini Pak, ini ada hal lain. Oke, itu ada hubungannya nggak dengan 22 Januari? Gitu kan? Ada saya nggak? Karena nggak ada, ya sudah. Kemudian tadi ada hal lain yang kemudian
dipertanyakan ke saya, yaitu soal akun. Ya, akun saya jawab dengan tegas. Saya nggak punya akun, saya nggak pernah posting, saya nggak punya Twitter, ya kan gitu, dan saya nggak punya sosial media yang lain, apalagi gitu kan. Nah, terus dia menanyakan ke saya, ini yang menurut saya Pak Ito, ya kita kita hormati juga para penyidik yang memang mereka hanya menjalankan tugas. Ya, mereka kemudian menanyakan, apakah Anda tahu soal akun ini postingannya menyebut nama sahabat saya, ya gitu, menyebut juga ini. Nah, saya kan nggak boleh memberikan kesaksian atas orang lain, gitu loh. Itu kan namanya testimonium di auditu, gitu loh. Jadi artinya saya tidak menjawab atas postingan orang lain. Saya juga tidak perlu menjawab atas orang lain. Dan kemudian kalau kemudian ada tayangan TV gitu ya dihadirkan, kemudian saya tanya, nah di situ tuh saya diundang atau apa gitu kan? Pak, saya punya nggak TV itu? Enggak, Pak. Nah, sudah toh. Saya yang punya TV itu. Kemudian saya ditanyakan apa maksudnya TV itu lah, tanyakan ke TV dong. Tapi saya sekali lagi menyatakan, kalau TV itu dipersalahkan, saya pun juga keberatan. Saya orang komunikasi, saya pengajar di komunikasi. Saya tidak rela gitu kalau teman-teman media itu. Gitu. Tapi yang jelas Mas Roy menganggap bahwa materi penyidikannya jelas atau tidak? Bagi saya gini, materi penyidik khusus untuk saya ini copy paste untuk materi penyidikan orang lain yang kemudian ada dianggap saya memposting, dianggap saya kemudian membuat dapat diaksesnya. Nggak ada, saya tidak ada satupun posting. Kemudian tadi yang dikatakan Pak Rifai, saya membuat perbedaan dengan tadi disebut Dumatno. Itu nggak ada, itu Dumatno itu adalah hasil dari software. Ketika kemudian Risa membicarakan itu, saya teliti. Dan hasil penelitian saya seperti itu. Jadi tidak ada namanya perubahan sama sekali. Itu Mbak Friska. Oke, kalau dari Bang Rifai tadi menganggap ya tidak jelas materi penyidikannya dan menganggap bahwa pihaknya Pak Jokowi aja nggak yakin dengan apa yang dilaporkan. Enggak, kami yakin sekali. Jadi karena yang kami laporkan fakta, Mbak. Kenapa nggak yakin? Coba ya mungkin sorry kalau soal bulan-bulan karena ini 24 objek, 24 tanggal, 24 bulan ya. Saya juga tidak kalau ditanya tanggal berapa aja karena itu sudah kami sabari, sudah kami serahkan ya kepada penyidik kan, ya. di awalnya, Pak. Apa namanya dan ya tentunya nggak mungkin semua tanggal itu kami ingat gitu ya. Tapi intinya adalah dalam waktu beberapa bulan ada 24 objek yang kami temukan dan kami sudah serahkan kepada penyidik. Nah, cuma ini kan kembali lagi kami nggak paham juga nih panggilan yang buat penyidik. Kalau saya menduga, karena saya juga sering menjadi pengacara tersangka atau saksi gitu ya. Biasanya memang penyidik mau tidak mau kan tidak mungkin mencantumkan semua tanggal. Ya bisa penuh sendiri surat panggilan. Nanti tapi di dalam pemeriksaan disitulah baru digali. Ya, ada objek seperti ini, apakah Anda tahu? Tidak tahu, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Objek yang kedua seperti ini, apakah Anda tahu kenapa Anda bisa di dalamnya, bisa seperti itu ya. Jadi menurut saya ya kita lihat panggilan isi dari pertanyaan BAP. Kalau kami biasanya seperti itu ya kalau mendampingi. Jadi jangan hanya berkutat di soal panggilan ya, di soal tanggal-tanggal, tapi di substansinya tidak melakukan klarifikasi dengan lengkap. Tapi kembali lagi, yakin bahwa penyidik profesional. Kalau buat saya justru ya saya melihat penyidikan ini cukup komprehensif dan cukup hati-hati, Mbak. Artinya kalau tidak salah saya kemarin lihat SP2HP sudah ada 99 saksi didengar, termasuk juga cukup banyak ahli multidisiplin ilmu, para guru besar juga didengar pendapatnya di situ ya. Dan kalau kita lihat juga sampai hari ini kan kemarin penyelidikan pun berbulan-bulan ya. Masuk ke penyidikan pun sudah sekian lama, cukup hati-hati, belum ada tersangka. Menurut saya ini bagus. Artinya penyidik juga tidak tergiring ya. Beliau hati-hati dan memang itu yang kami harapkan. Pak Jokowi juga ingin pemeriksaan ini betul-betul hati-hati, tidak tendensius ya. Dan pada akhirnya adalah meminta pertanggungjawaban dari orang yang memang seharusnya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, tapi juga tidak menyeret orang-orang yang tidak perlu bertanggung jawab. Jadi kembali lagi, biarpun sudah ada nama 12 beredar, buat kami hati-hatilah, tetapkan tersangka kalau memang semua alat bukti mencukupi ya. Jadi tidak harus si A, si B gitu ya, atau Pak Roy. Kalau memang Pak Roy nggak bersalah, kenapa mesti dikejar pertanggungjawabannya kan? Jadi kembali lagi kami sebagai pelapor juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyidik untuk bertindak hati-hati. Nah kalau terakhir Pak Ito, bagaimana agar penyidik ini cermat, hati-hati, tapi tidak berlarut-larut juga kasusnya? Kasus ini kan juga berjalan di satu sidang pengadilan ya. Di Jawa Tengah. Tentunya penyidik juga harus mempertimbangkan masalah ini. Bukan cara lama, karena objeknya kan sama. Dan di sana sudah jelas ya. Kemudian tentunya dengan dasar itu
ini pun akan menjadi sesuatu kekuatan bagi penyidik untuk menjadikan satu alat bukti. Tadi disampaikan Mas Roy, kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai, Ya. itu justru yang menguntungkan Mas Roy. Jadi saya kira kenapa harus mengatakan penyidik tidak profesional, justru dengan yang tidak sesuai dengan keterangan saksi yang lain, kemudian dikontak oleh Mas Roy dengan keterangan yang berbeda, nanti penyidik akan menyimpulkan. Ya. Tetapi kalau misalnya itu ada keterangan lain sudah didukung dengan keterangan tengah ahli dan sebagainya, tentu penyidik juga akan menetapkan untuk meningkatkan status sebagai tersangka kalau memang diperoleh 2 alat bukti minimal yang cukup. Dan di sini tentunya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, jangan kebakaran jenggot dulu. Tersangka itu kan orang yang disangka, bisa melakukan, bisa juga tidak. Dan nanti kita tunggu di penuntutan umum atau di pengadilan, atau mungkin di drop. Kalau misalnya keterangan Mas Roy tadi disampaikan ada yang tidak berempan, ya pasti penyidik akan ngedrop. Karena kalau tidak, ada konsekuensi hukum bagi penyidik apabila dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan upaya hukum, yaitu melalui peradilan. Ya. Saya kira apa yang disampaikan Bang Rifa itu tepat sekali, ya, penyidik saat ini sangat hati-hati. Jadi demikian namanya proses ini menunjukkan profesionalisme dan kehati-hatian penyidik. Saya kira percayalah, polisi juga tidak ada influensa apa-apa kepada seseorang. Kita bertindak profesional karena juga sudah dikawal oleh Kompolnas, ya. Ya. Kemarin sudah dikokap dan saya juga tidak datang, ya. Ya, kita kembalikan saja pada proses hukum. Ya. Kita ikuti semuanya. Jadi tidak perlu menilai sesuatu lembaga dengan memberikan sanksi yang meredakan profesionalisme yang kemudian dikatakan penyidik bingung. Saya sebagai mantan polisi tentunya saya juga sudah nyaman, ya. Demikian, Mbak. Baik, jadi ya ikuti proses hukumnya, semua pihak harus cermat, hati-hati, transparan dan profesional. Ini yang perlu dikawasi. Ya. Nah, jadi ini Bang Roy biar clear, ya. Jadi 24 peristiwa itu tanggalnya berbeda-beda. Ini saya buka catatan nih sekarang. Oke, tapi singkat-singkat aja. Nanti pasti Sementara Mas Roy Pak akan jawab. Jokowi melihat video itu tanggal 26 Maret 2025. Ya, 26 Maret 2025 Pak Jokowi melihat, ya. Jadi ini biar clear, karena kembali lagi tanggalnya banyak sekali. Saya nggak bisa ingat satu persatu, tapi saya udah buka di catatannya nih. Oke, udah ada catatan Ya clear, Mas Roy? harus rinci, jangan boleh, jangan Ya. Ya gini Mbak, jangan boleh masyarakat tiba-tiba ditanyain tanggal-tanggal yang tidak ada, tiba-tiba dimunculkan. Ini namanya kriminalisasi. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat saja, ya. Nanti siapa yang benar, siapa yang salah, dan ternyata kan sudah terbukti tadi salah. 22 Januari itu tidak ada apa-apa, dan kemudian kalau tanya tanggal-tanggal lain, ya kami keberatan, karena itu tidak ada putih. Nggak boleh orang ditanya secara hafalan gitu saja, tanpa ada hitam di atas putih yang ada pada surat pemanggilan. Itu yang paling. Baik, proses hukumnya dijalani terus, Bang Roy Suryo CS, juga Bang Rifai dan kawan-kawan. Penyidikannya tapi harus berlangsung secara profesional dan transparan. Terima kasih Mas Roy Suryo, terima kasih Bang Rifai, terima kasih juga Pak Ito. Selamat malam. Malam.